Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Adi Sukrisno SPOG, spesialis obstetrik dan ginekologi. Pada siang hari ini akan mendemonstrasikan pertolongan persalinan kala 2 fisiologis. Silakan mempelajari video berikut ini. Jadi sekarang kita akan melakukan pertolongan persalinan pada seorang wanita usia 30 tahun dengan usia kehamilan 40 minggu. Maka kita harus menyapa dulu pasien, adakan sambung rasa dengan keluarga juga, dalam hal ini suaminya yang mendampingi, ya. Dan sekali lagi jangan lupa melakukan informed consent. Kemudian pertama-tama kita melihat adakah tanda-tanda kala 2. Apa itu tanda kala 2? Kita lihat di sini ada tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva vagina membuka. Nah, itu tanda kala 2. Nah, kalau sudah ada tanda kala 2, kita akan melakukan persiapan alat dulu. Ini adalah alatnya. Partusetnya ada klem, penjepit tali pusat, kemudian gunting episiotomi, setengah koker atau untuk amniotomi, dan netting set. Ya, selalu ada lenek untuk memantau denyut jantung janin selama proses kala 2 berlangsung. Sebelum melakukan tindakan apapun kepada pasien, termasuk melakukan pemeriksaan fisik, maka kita harus melakukan 6 langkah cuci tangan menurut standar WHO. Ya. Baik. Sekarang setelah kita melakukan cuci tangan, kita akan melakukan periksa dalam. Sebelum melakukan periksa dalam, kita pasang tube steril di bawah bokong ibu. Mohon maaf Bu ya, diangkat pantatnya ya Bu. Ya, diangkat pantatnya, kita taruh di bawah. Kemudian kita taruh handuk kering atau selimut di atas perut ibu. Ya, baik. Setelah itu baru kita melakukan periksa dalam. Setelah cuci tangan, kemudian memakai handscoon, kita melakukan periksa dalam. Ingat, periksa dalam pada saat obstetri, taruh jari telunjuk di atas jari tengah, masuk dulu, kemudian tekan sedikit untuk memberi ruang pada jari telunjuk. Setelah itu jari telunjuk masuk di vulva, baru masuk bersamaan berdua. Nah, di sini kita lihat periksa dalamnya, ternyata pembukaan sudah lengkap, atau pembukaan 10, kepala sudah di os 3, dan ubun-ubun kecil sudah di jam 12. Berarti diagnosisnya adalah kala 2. Pada saat pimpinan kala 2 ini, kita harus berikan penjelasan dulu kepada ibunya dan kepada pendamping. Jadi ibu ini mengambil posisi yang paling nyaman buat dia. Apakah posisi litotomi, atau posisi Sims, atau dia harus jongkok boleh, atau duduk sebagian monggo. Jadi mana yang nyaman buat ibu. Kemudian beri penjelasan juga kepada ibunya, kapan harus meneran, kapan harus mengejan. Mengejan pada saat dia kenceng atau his itu timbul. Setelah his tidak ada, maka ibu itu harus istirahat. Kenapa? Ambil nafas dalam, berikan oksigen dulu ke bayinya. Begitu nanti ada his lagi, kenceng mulai datang lagi, dia harus menerang lagi. Nah, demikian seterusnya sampai nanti bayinya lahir. Sekarang adalah kala 2, di mana kita akan menolong melahirkan kepala. Jadi pada saat kepala ini sudah membuka, hampir kurang lebih meregang perineum, kita harus menilai. Kalau perineum terlalu teregang, kita harus memutuskan melakukan episiotomi. Maka kita harus melakukan episiotomi mediolateral. Ini mediolateral kiri, ini mediolateral kanan. Mana yang lebih ergonomis untuk menolong? Inilah gunting episiotomi. Jadi Anda lihat bentuknya berbeda dengan gunting untuk memotong benang dan untuk memotong jaringan. Nah, kenapa ini? Untuk supaya tidak tajam berada di vagina ibu. Jadi kita pasang 2 jari kita untuk melindungi vagina ibu, baru kita pasang guntingnya. Setelah ibu meneran, baru kita gunting. Ya, oke.
Setelah melakukan episiotomi, kita menahan kepala dengan tangan kanan, menahan perineum dengan tangan kanan, dan menahan kepala dengan tangan kiri. Nah, supaya apa? Supaya tidak terlalu lebar robekan di perineum, dan supaya kepala tidak terlalu cepat melakukan defleksi, dimana kalau terlalu cepat maka akan menambah robekan di perineum, ya. Maka kita suruh ibunya meneran pada saat, ya ibu silakan boleh ngeden kalau kenceng, ya silakan nih, ya. Kemudian kepala lahir. Setelah kepala lahir dan melakukan putar paksi luar, baru kita pegang biparietal. Inilah pegang biparietal, bukan muka belakang gini, tapi biparietal begini. Pegang biparietal, tarik suram ke bawah sampai bahu atas lahir. Setelah bahu atas lahir, elevasi ke atas sampai bahu belakang lahir, sangga lehernya, kemudian susur badannya. Ini megang bayi gini. Setelah bayi lahir semua, baru kita taruh di perut ibu, ya. Taruh perut ibu, bersihkan jalan nafasnya. Setelah bayi lahir dan ditaruh di atas perut ibu, harus segera kita keringkan. Harus segera dikeringkan supaya tidak hipotermi. Kemudian kita lihat RW-nya. Kalau perlu kita lakukan suction, ya. Kita lakukan suction untuk membersihkan RW-nya. Kemudian kita bersihkan nomor 1 ABC RW-nya dulu. Kita lihat, bahkan kalau perlu kita suction, mulutnya kita suction, hidungnya kita suction. Untuk apa? Untuk membersihkan RW dari sisa-sisa ketuban ataupun lendir-lendir dari persalinan tadi. Nah, setelah selesai kita keringkan, kemudian kita fokus untuk memotong tali pusat. Sekarang kita akan memotong tali pusat. Ada 2 cara. Kalau kita memakai klem ini dulu, nah, kita memakai klem, maka kita hanya perlu 1 klem. Kita hanya perlu 1 klem. Tapi kalau tidak ada jepit tali pusat, maka kita harus memakai 2 klem. Ya, kita pakai 2 klem dulu. Kurang lebih sekitar 3-5 cm dari umbilikus kita klem. Ya. Kemudian 3-5 cm kedua kita klem untuk memberikan jarak pemotongan. Inilah gunting tali pusat. Jadi lindungi dulu dengan tangan kiri 4 jari di bawah, baru kita melakukan pengguntingan. Ya, setelah digunting, barulah ini lepas tali pusatnya. Baik, setelah memotong tali pusat, maka sekarang kita fokus kembali ke ibu. Si bayi kita serahkan pada ibunya untuk melakukan inisiasi menyusui dini. Nah, sekarang kita melakukan manajemen aktif skala 3. Jadi sebenarnya pada saat begitu baru lahir, kemudian kita harus menyuntikkan oksitosin IM. Tetapi kalau kita menolong seorang diri, maka begitu bayi sudah dilahirkan dan diserahkan ke ibu, kita sudah waktunya untuk melahirkan plasenta, kita melakukan suntikan oksitosin 10 unit intramuskular. Ya, untuk apa? Untuk supaya kontraksi makin baik dan tidak terjadi perdarahan pasca persalinan. Kemudian kita melakukan masase di perut ibu sekaligus untuk mendeteksi adakah kemungkinan janin masih ada, di mana persalinan kemudian kembali. Tapi kalau tidak ada terasa janin dan kurang lebih sudah di bawah pusat, bentuknya adalah globuler, nah, maka kita pastikan tidak ada janin kedua. Sekarang kita fokus melakukan peregangan tali pusat terkendali untuk melahirkan plasenta. Jadi bagaimana peregangan tali pusat terkendali? Pegang klem yang menjepit tali pusat dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri mendorong perut ibu ke arah dorsokranial. Begitu ada kontraksi, maka dilakukan tarikan pada klem yang menjepit tali pusat. Begitu tidak ada kontraksi, tarikan harus dihentikan, kemudian klem harus dipindah kurang lebih 5 cm di depan vulva. Kemudian kita siap kembali.
Apabila ada kontraksi, maka kita tarik kembali. Nah, tangan kiri tetap mendorong fundus uteri, mendorong uterus ke arah dorsokranial. Ya. Begitu kontraksi berhenti, ini jangan dilepas, kita regangkan, kita tegangkan, tetapi dipindah mendekati vulva kembali. Nah, kurang lebih 5 cm. Demikian sampai terasa bahwa plasenta itu akan terbawa. Nah, kemudian begitu plasenta lahir, ya, rasa kita dekatkan, tangan tetap mendorong ke arah dorsokranial sampai plasenta lahir. Ya, begitu plasenta lahir, kita harus cek apakah ada kotiledon yang tertinggal. Kalau misalkan ada kotiledon yang tertinggal, berarti ada sisa, kita harus melakukan manual. Nah, tetapi kalau ini lengkap, maka pertolongan kala 3 selesai. Setelah plasenta lahir, maka sekarang kita perhatikan robekan pada perineum ini derajat berapa. Kalau ini derajat 1 dan 2, silahkan Anda melakukan penjahitan. Tetapi kalau derajat 3 dan 4, maka Anda harus siapkan untuk rujukan. Alat-alat yang dipakai adalah nalfuder atau needle holder, kemudian gunting benang, pinset, benang, dan jarum jahit. Ya, jangan lupa memberikan anestesi lokal, lidokain 2% secara infiltrasi di kanan kiri dari luka episiotomi. Ya. Nah, sekarang setelah melakukan penjahitan, maka kita kembali ke perut ibu melakukan masase. Ya, kita evaluasi tanda-tanda vital pada 15 menit pertama 2-3 kali. Kemudian setiap 15 menit berikutnya kita cek ulang 2-3 kali. Di jam kedua tiap 20 menit kita lakukan pengecekan kontraksi uterus apakah baik dan tanda-tanda vitalnya. Taksir berapa kurang lebih perdarahan yang terjadi. Ingat bahwa HPP untuk persalinan normal adalah 500 cc kurang lebih. Lebih dari 500 cc maka sudah masuk kriteria perdarahan postpartum. Ya, setelah selesai semua persalinan aman, jangan lupa nanti mengisi partograf dan melengkapi dokumen. Baik, selesai melakukan pemeriksaan ini, jangan lupa kita harus cuci tangan kembali seperti pada saat awal tadi, dengan cuci tangan sesuai standar WHO 6 langkah tadi, ya. Baik. Demikian tadi video pertolongan persalinan fisiologis. Silahkan mempelajari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.